jangan sampai Tuhan murka. Dalam Mazmur pasal 2 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Kalau melihat judul ini memang menakutkan ya saudara ya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, Tuhan itu adalah orang tua kita yang baik. Sama seperti orang tua tidak selalu cuma bombong anaknya, wah pinter kamu dan sebagainya, cuma mengucapkan kata-kata yang indah. Tapi kadang-kadang orang tua juga bisa marah, juga bisa berkata keras. Ya, kamu kalau tidak nurut nanti papa marah. Tapi pada dasarnya, apakah itu lembut, apakah itu keras, orang tua itu cuma satu dasar dari semuanya itu, yaitu kasih. Nah, demikian juga dengan Tuhan, kadang Tuhan keras, kadang Tuhan lembut. Tapi semuanya itu karena kasih ya saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Nah kalau saudara tanya kepada saya, apakah Tuhan itu gampang murka? Maka jawabnya adalah tidak. Ya, walaupun tadi di ayat tadi dikatakan mudah murka. Sebenarnya kata mudah ini sebenarnya artinya segera ya dalam konteks ayat itu tersebut. Jadi Tuhan itu tidak mudah murka. Banyak ayat di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya, dia panjang sabar saudara. Namun kalau saudara bertanya kembali, apa Tuhan bisa murka? Jawabnya jelas adalah bisa. Kata murka ini dalam Alkitab tidak tahu ditulis berapa ratus kali saudara. Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dan kita tahu bahwa zaman ini akan diakhiri dengan murka Allah sebenarnya. Bagi orang-orang yang berdosa, bukan bagi gereja Tuhan. Kitab Yunus dan kitab Nahum. Di dalam kitab Yunus kita melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa kepada bangsa Asyur, khususnya adalah kota Niniwe. Yunus diutus untuk menyelamatkan kota Niniwe, untuk memperingatkan kota Niniwe supaya mereka bertobat dan tidak dihukum oleh Tuhan. Dan kenyataannya mereka memang bertobat, saudara. Sehingga hukuman Tuhan dibatalkan. Namun 150 tahun kemudian Tuhan mengutus Nahum untuk menyampaikan berita kemurkaan Allah kepada kota Niniwe. Dan kota Niniwe dihancurkan memang. Dan tidak berbekas sampai sekarang. Saudara mau tanya Niniwe di mana? Tidak ada sudah bekasnya. Jadi ini salah satu gambaran bagi kita bahwa Tuhan itu begitu murah. 150 tahun ditunggu oleh Tuhan. Tapi begitu mereka sudah tidak bisa bertobat, akhirnya Tuhan hukum mereka. Apa yang membuat Tuhan murka? Jawabnya cuma satu, yaitu dosa. Dosa dari umat manusia. Inilah yang membuat Tuhan menjadi murka. Dan dosa itu ada begitu banyak. Saya akan mengangkat 3 macam dosa yang seringkali tidak kita sadari. Tetapi saya melihat ini adalah hal yang cukup serius dan bisa membuat Tuhan murka. Yang pertama, yaitu dosa yang namanya dosa melanggar kekudusannya. Kita membaca bersama-sama di dalam kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Di sini kita melihat penghukuman Tuhan yang begitu mengerikan dan begitu langsung, saudara-saudara, kepada Nadab dan Abihu, karena mereka
mempersembahkan api asing. Saya sudah singgung bahwa api yang ada di kemah sembahyang itu api yang dinyalakan oleh Tuhan. Semua yang dipakai di situ api yang dari sorga. Nah, rupanya Nadab dan Abihu ini menyalakan api sendiri. Api yang asing, yang tidak berasal dari Tuhan. Maka dikatakan Tuhan dengan kemuliaannya, api dari Tuhan menyambar dan mereka terpanggang hidup-hidup, saudara-saudara. Ya, lalu dikatakan apa? Musa berkata dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berbunyi demikian, semua yang melayani aku harus menghormati kekudusanku. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Semua yang melayani aku harus menghormati kekudusanku. Di sini ada satu hal yang tidak bisa kita mengerti dengan akal pikiran kita ya. Apa sih yang salah? Cuma masalah api ya. Ini bukan kesalahan yang fatal menurut kita. Ini cuma masalah api. Mereka mau beribadah, mau melayani Tuhan. Tetapi saudara, bagi Tuhan hal ini adalah sesuatu yang sangat-sangat serius. Bagi manusia seperti tidak ada artinya. Tapi bagi Tuhan ini sangat serius. Sebab itu Tuhan tidak menunda penghukumannya. Langsung Tuhan hukum. Seolah-olah Tuhan jadikan mereka jadi satu contoh. Karena mereka sudah melanggar kekudusan Tuhan. Jadi ini hal yang sebenarnya berhubungan dengan masalah pelayanan. Ya, poin pertama ini lebih banyak peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Jadi saudara, ada hal-hal yang bagi Tuhan itu sangat sensitif, saudara. Bagi kita mungkin kita tidak berpikir, ini yang mesti kita mengerti. Ini zaman di mana semua orang itu mau ingin mengambil bagian dalam pelayanan, kan? Mudah-mudahan mereka mengerti arti pelayanan. Ada contoh lain yaitu di dalam 2 Samuel pasal 6. Di situ kita melihat hal yang senada. Jadi ceritanya waktu Daud dia mau memindahkan tabut Allah, dia taruh tabut itu di atas kereta yang baru. Dan ini memang kesalahan. Namun waktu itu Daud seperti tidak mengerti atau bagaimana tidak tahu. Karena tabut itu harus dipikul di atas pundak para imam. Namun dia pikir, dia memakai satu cara yang baru. Kereta yang baru. Dia pilih sapi yang luar biasa, yang kuat dan sebagainya. Tentu dia berusaha yang terbaik. Namun apa dikata saudara-saudara, di tengah jalan jeglong saudara. Tabut itu miring. Kebetulan di situ ada Usa. Usa berniat baik. Dia tahan tabut itu saudara-saudara. Dan dikatakan apa? Saat itu Tuhan menyambar Usa. Dan Usa langsung mati di tempat. Sekali lagi kita melihat ada hal-hal yang kita tidak bisa mengerti saudara. Kenapa? Ini orang niat baik kan? Ojo sampai ceblok ini tabut ini. Ini sesuatu yang kudus, yang sakral, dia tahan saudara. Niatnya baik. Tapi Tuhan tidak bisa mentoleransi. Ada hal-hal yang sangat sensitif. Tuhan sambar Usa, mati di tempat. Acara keramaian itu berakhir dengan malapetaka. Namun kita tahu akhirnya Daud mengerti. Ya, setelah sekian bulan akhirnya mungkin dia mulai kembali kepada firman. Dia melihat, oh iya peraturannya itu tabut itu harus dipikul di atas pundak. Dia mengerti akhirnya keinginannya memindahkan tabut pun terlaksana. Namun saudara-saudara kita melihat di sini saudara-saudara, ada sesuatu yang kita tidak mengerti. Sesuatu yang kudus, yang Tuhan tidak bisa mentoleransi. Sebab itu saudara doakan sungguh-sungguh pada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ada satu ayat saya ingin bacakan bagi saudara di dalam Mazmur pasal 19, ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kalau kita lihat Mazmur 19 ini di atas berbicara tentang firman, tentang keunggulan, kemuliaan, kesempurnaan firman. Kemudian ditutup dengan ayat-ayat berikut ini. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Semuanya itu berbicara tentang Taurat, ya, firman Tuhan. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Kalau saudara membaca di dalam terjemahan lain,
kata orang itu tidak ada sebenarnya. Bahkan terjemahan lain memakai kata dosa di situ. Dikatakan, lindungilah hamba-Mu juga terhadap presumptuous sins. Presumptuous ini yang diterjemahkan sebagai kurang ajar tuh. Tapi dipakai kata bukan orang, tapi dosa. Dosa kekurang ajaran. Di dalam bahasa asli dipakai kata Z yang diterjemahkan arogan. Jadi kalau mau diuraikan, sins ini, dosa kekurang ajarannya adalah dosa yang berasal dari rasa percaya diri. Sins which proceed from self-confidence. Percaya diri. Banyak pekerjaan Tuhan tidak bisa karena percaya diri, saudara. Pekerjaan Tuhan harus tetap berdasarkan keinginan Tuhan, peraturan Tuhan. Atau dosa yang berasal dari pengandalan kepada kekuatan diri sendiri, reliance on one's own strength. Percaya diri, tidak bisa, saudara. Saya yakin dosa melanggar kekudusan ini ada di dalamnya. Makanya di sini dikatakan, Tuhan bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Jangan sampai aku melakukan pelanggaran yang besar. Ada hal-hal yang sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan sesuatu yang Tuhan tidak bisa toleransi. Saya akan tutup dengan satu lagi contoh. Di dalam 2 Tawarikh 26. Di situ kita melihat lagi ada satu kisah yang juga senada tentang Raja Uzia. Sebenarnya raja ini raja yang beribadah kepada Tuhan. Namun firman Tuhan mencatat ketika dia sudah beribadah setia, Tuhan berkati dia menjadi kuat, dia menjadi kaya raya, dia menjadi besar. Lalu dikatakan apa? Dia juga menjadi sombong. Dan ketika dia sombong, saudara-saudara, Amsal berkata, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Maka dikatakan dia masuk ke bait Allah, dia mempersembahkan ukupan. Kayaknya tidak ada apa-apa, cuma mempersembahkan ukupan. Dia raja, dia berkuasa bukan? Namun sehebat-hebatnya Raja Uzia, dia tidak bisa menyentuh apa yang bukan bagiannya. Karena mempersembahkan ukupan itu adalah hak para imam. Dan ketika dia melakukan itu, maka muncul imam-imam. Dan imam-imam itu memperingatkan Uzia dengan keras. Tapi Uzia marah dan saat itu dia terkena kusta. Dosa melanggar kekudusan, ini adalah dosa yang pertama yang ingin saya angkat. Yang kedua adalah dosa menomorduakan Tuhan. Salah satu sifat Tuhan ialah cemburu. Coba kita baca di dalam Keluaran 20, mulai ayat 1 sampai ayat yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu hukum pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Yehova Kana. Ini tersirat hukum pertama, hukum kedua dari Taurat. Sudah tersirat di situ. Apa artinya cemburu? Cemburu itu artinya dia tidak mau disaingi. Tidak mau dinomorduakan. Nah itu cemburu, saudara. Bukan iri hati ya. Kalau iri itu dia nggak senang orang lain mendapat sesuatu yang baik, itu namanya iri. Tuhan tidak punya hati gitu, saudara. Tapi kalau cemburu Tuhan punya. Dia tidak mau disaingi siapapun. Tuhan tidak mau ditaruh di nomor 2. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita meletakkan sesuatu, tanda kutip sesuatu itu bisa manusia, bisa berupa benda, bisa apapun juga. Ketika kita menaruh sesuatu di atas Tuhan, kita mengutamakan sesuatu lebih dari Tuhan, maka Tuhan cemburu. Hal ini adalah satu hal yang membuat Tuhan tidak bisa mentoleransi. Dia tidak mau dia disaingi dalam kehidupan kita. Dia mau menduduki tempat yang paling atas. Tidak mau digeser. Dan kita tahu saudara-saudara bahwa bangsa Israel adalah satu contoh yang jelas. Bangsa yang dipilih dikasih Tuhan, tapi akhirnya juga dihancurkan oleh Tuhan. Karena mereka juga sudah berpaling kepada berhala-berhala.
hanya dihancurkan oleh Tuhan. Karena mereka membuat Tuhan cemburu. Nah sekarang kita mau melihat dalam kehidupan kita sendiri. Apakah ada dalam hidup kita yang mungkin saya tidak sadar kita utamakan itu lebih dari Tuhan. Siapapun juga, apapun juga. Nah, coba kita tarik posisinya. Kita kembalikan Tuhan ke tempat yang paling atas. Jangan sampai itu membuat Tuhan gerah. Jangan sampai ada sesuatu yang menduduki tempat lebih dari Tuhan di atas hidup kita. Saya akan ambil satu contoh dari Injil Matius pasal 19. Di situ ada kisah seorang muda yang kaya raya. Ini adalah konglomerat muda. Dia bukan cuma kaya, tapi dia juga mencari keselamatan. Hebat ya. Ini orang yang cukup rohani ini, mencari keselamatan, saudara. Dan dia juga berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik. Dia berusaha mentaati semua perintah Allah. Dia ingin supaya hidupnya berkenan kepada Allah. Dia usahakan, dia melakukan semuanya. Kecuali satu hal, cuma satu saja masalah dalam kehidupannya. Yaitu dia lebih sayang hartanya daripada Allah. Cuma ini tok, dia lebih gandoli hartanya. Dia tidak bisa melepaskan, dia lebih cinta hartanya daripada dia cinta kepada Allah. Cuma ini tok, gitu. Masalahnya kelihatannya cuma ini tok. Namun saudara-saudara, dia kehilangan segala-galanya. Apa yang kita taruh lebih penting daripada Tuhan dalam hidup kita? Kita harus minta supaya benar-benar saudara-saudara, semua itu bisa kita sisihkan untuk Tuhan. Ingat kepada Abraham. Abraham cuma punya Ishak satu-satunya. Saya yakin bagi Abraham kalau Tuhan minta harta, dia no problem. Tapi Tuhan tahu Abraham masalahnya bukan di situ. Abraham diuji tentang Ishak. Tuhan memang tahu isi hati kita. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa menyembunyikan. Tuhan tahu. Makanya Tuhan sengaja ngomong sama Abraham. Abraham, berikan Ishak kepadaku. Persembahkan dia di gunung yang aku akan tunjukkan. Apakah Abraham tawar-menawar? Abraham tidak tawar-menawar. Waktu dia dihadapkan kepada Sodom dan Gomora yang mau dihukum, dia tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi waktu Tuhan minta Ishak, Abraham tidak tawar-menawar. Dia langsung persiapkan, besok pagi-pagi dia berangkat. Saudara, miliki hati seperti ini. Mari kita melihat jauh ke depan. Sebagai anak Tuhan, saudara, tujuan kita bukan dunia. Tapi tujuan kita adalah sorga yang kekal. Amin, saudara. Kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman-Ku tinggal tetap selama-lamanya. Bumi, dunia ini cuma fata morgana. Indah kelihatannya. Tapi sebenarnya kosong. Sebab itu jangan sampai kita tertipu oleh segala macam yang ada di dunia ini. Sehingga kita menaruh Tuhan di tempat yang nomor 2. Tapi biarlah kita tetap menaruh Tuhan di posisi yang paling atas dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah dosa mengeraskan hati. Mari kita baca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara, dosa mengeraskan hati ini juga adalah dosa terakhir dari umat manusia. Artinya apa, saudara? Artinya begini, orang yang mengeraskan hati terus-menerus, akhirnya dia akan masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Perhatikan ini, karena banyak orang takut ketika membaca Matius 12 ayat 31-32. Tuhan Yesus kan berkata, menghujat anak manusia masih bisa diampuni. Tapi kalau sudah menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Wah, orang takut. Wah, jangan-jangan nanti saya begini. Kalau masih ada rasa takut, saya katakan itu belum. Ya, saudara bisa merasa aman. Jadi dosa mengeraskan hati ini berpotensi kalau terus mengeraskan hati, orang yang mengeraskan hati terus, dia akan masuk ke dalam dosa menghujat Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Allah kepada manusia untuk membawa manusia kepada pertobatan. Sudah, Roh Kudus ini yang pertahanan terakhir. Selama masih ada Roh Kudus masih bekerja, masih aman.
Tapi kalau terus Roh Kudus ditentang ya, dilawan, memberontak, akhirnya apa dikatakan oleh firman Tuhan? Roh Kudus tidak mau lagi berbantah-bantah seperti zaman Nuh. 120 tahun Nuh memberitakan Injil, orang-orang tidak mau menerima. Akhirnya dikatakan apa? Tuhan berkata, Rohku cukup, it's enough. Aku sudah gak mau bantah-bantah lagi. Ketika Roh Kudus sudah tidak berbantah-bantah lagi, dia tidak bekerja lagi, Roh Kudus diangkat, maka tidak mungkin ada pertobatan, saudara. Bertobat itu karya Tuhan kok. Kalau sudah tidak ada pertobatan, yang ada hanyalah penghukuman. Tidak bisa bertobat. Nah ini yang dimaksud menghujat Roh Kudus. Terus mengeraskan hati melawan Roh Kudus. Ini maksudnya. Sampai terus. Sampai Tuhan kata, oke, stop. Waktunya sudah diberi tenggang waktu, sudah cukup, sudah stop. Waduh, nah itu baru. Saya bisa mengambil contoh dari Firaun. Firaun ini diberi kesempatan yang luar biasa loh untuk bertobat. Dia melihat sendiri bagaimana karya Allah yang luar biasa. Diberi waktu, kesempatan terus bertobat. Dan dia terus seolah-olah kayaknya dia mau bertobat. Tapi sebenarnya dia tidak mau bertobat. Bahkan sampai akhirnya dikatakan apa? Firman Tuhan berkata karena Firaun terus mengeraskan hati. Akhirnya hatinya dikeraskan oleh Tuhan. Karena terus mengeraskan hati, Tuhan keraskan sekalian. 3 kali firman Tuhan mencatat Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kalau sudah Tuhan yang mengeraskan, sudah tidak mungkin bertobat. Sampai akhirnya dia mati. Padahal dia punya kesempatan yang besar untuk bertobat. Nah inilah yang saya katakan tadi, dosa mengeraskan hati. Setelah itu mari saudara, firman Tuhan berkata apa? Kalau kamu mendengar suaranya, hari ini kamu masih bisa mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ibrani pasal 3 mulai ayat 7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Dan seterusnya, saudara-saudara. Terus saudara bisa baca ini sebenarnya. Jadi dikatakan oleh firman Tuhan, kalau masih bisa dikatakan hari ini, kalau ada kata hari ini, itu adalah satu kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita membuka hati kita, memiliki hati yang lembut di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dengan Mazmur 85, mulai ayat 1 sampai ayat 4, untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala. Ayat 10, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi. Dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan. Dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kalau kita mau menanggapi firman Tuhan, kita mau merendahkan diri, kita mau menyambut firman itu dengan hati yang lembut, maka dikatakan apa? Murka Tuhan akan surut. Dan yang akan Tuhan lakukan apa? Memulihkan keadaan kita. Inilah janji Tuhan. Satu kesempatan yang indah untuk kita menyelidiki hati kita di hadirat Tuhan. Dan saya percaya, kalau saudara menanggapi firman Tuhan ini, Tuhan akan memulihkan saudara dengan pemulihan yang dari Tuhan, roh, jiwa, tubuh. Tuhan memberkati.